pembelajaran jarak jauh maupun yang sekarang yang dikemas itu namanya PTM, pembodohan ini, pembodohan massal itu di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini di Ruang Bicara Podcast, yang mana hari ini kita akan berbicara jauh dan meluas perihal pendidikan di era pandemi saat ini, atau lebih tepatnya bicara soal pendidikan tatap muka yang hari ini sudah masuk ke tahap kedua atau babak kedua. Bang Tardi yang sudah menempatkan waktunya sekalipun sibuk ya Kanda ya? Ya, siap. Tapi sebelumnya sehat Kanda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sekaligus keluarga juga sehat ya Kanda? Alhamdulillah sehat. Nah Kanda, ini soal pendidikan di masa pandemi hari ini. Nah ini kan banyak terjadi kendala-kendala soal efektifnya pendidikan, proses pengajaran, memberikan materi-materi dan lain sebagainya, yang mana kita banyak lebih fokus kepada via online. Menurut Kanda ini kira-kira efektif tidak? Baik, terima kasih Bung Baim ya. Terkait tentang efektif dan tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, saya pikir masyarakat sudah bisa menilai, khususnya ada orang tua, para pendidik atau guru, dan tentunya para siswa, mereka sudah menilai. Secara pribadi, efektif dan tidak efektif, saya pikir itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ini kan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau kita dikenal dengan daring ya, Bung Baim ya. Ini kan kita siswa ini belajar di rumah. Lebih banyak fokusnya ke rumah. Iya, lebih banyak di rumah. Karena tidak diperkenankan siswa itu dia belajar di sekolah. Ya, jadi siswa belajar di rumah, guru pun di rumah. Tapi kadang-kadang juga ada guru yang di sekolah dia memberikan materi. Ya. Nah, jangankan kita daring atau pembelajaran jarak jauh, kita pembelajaran tatap muka langsung saja di kelas, ya, itu belum tentu efektif. Apalagi di masa pandemi dengan metode pembelajaran jarak jauh atau daring ini, itu sangat tidak efektif kalau menurut saya pribadi. Ya, karena tadi saya sampaikan bahwa kita belajar di kelas secara langsung saja, itu belum tentu siswa ya, atau peserta didik itu bisa menerima atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, bicara soal ini menjadi peluang dan tantangannya. Nah, di satu sisi pendidikan ini perlu tetap berlanjut di dalam kondisi apapun, sekalipun itu pandemi. Betul. Karena untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita daripada bangsa ini. Nah, apalagi dengan kondisi hari ini, Indonesia dan bahkan dunia mengalami kondisi yang sama. Sebagai pengajar, dengan prokes yang diterapkan oleh pemerintah yang saat ini di babak kedua pembelajaran tatap muka, dengan prokes-prokes yang diterapkan oleh pemerintah, menurut Kanda akan menguntungkan atau memberikan tekanan kepada pengajar? Terkait tentang PTM atau persiapan tatap muka, dan memang ini kita sudah masuk mengenai tentang persiapan tatap muka. Dan perlu kita ketahui Bung Baim bahwa untuk PTM atau persiapan tatap muka ini kita nggak mudah, karena harus melakukan prosedur-prosedur yang harus kita lewati. Kita harus mendaftarkan diri. Jadi pemerintah membuka nih kepada sekolah-sekolah swasta maupun negeri untuk persiapan tatap muka. Jadi tahapan pertama adalah setiap sekolah itu harus mendaftarkan dulu, harus mengisi item-item yang diberikan oleh pemerintah. Ketika itu kita dari pihak sekolah pun mereka akan mengisi gitu item-item tersebut. Namun ternyata item itu harus terpenuhi. Nanti setelah kita sudah mendaftarkan, nanti ada yang namanya dari pemerintah itu memberikan dia lolos atau tidak untuk memberikan tatap muka itu. Nah, baik itu guru dan juga siswa. Oke. Ya. Jadi untuk PTM itu saya pikir ini belum maksimal juga. Kalau menurut saya pribadi ini memberatkan untuk para pendidik atau para pengajar. Karena banyak prokes-prokes yang harus mereka lalui. Contoh misalkan, salah satu syarat PTM ya atau persiapan tatap muka itu semua sarana prasarana prokes harus terpenuhi. Contoh misalkan kita wastafel itu harus terpenuhi semua. Terus kita bangku pun diatur sedemikian rupa. Bahkan sampai
ketika anak datang ke sekolah pun itu mereka harus dikawal betul, mulai dia datang di sekolah sampai dia masuk ke kelas itu akan didampingi oleh guru, oleh pengajar. Karena apa? Karena untuk menjaga prokes tersebut. Nah, jadi ketika dia di kelas, siswa tersebut pun dia harus fokus dia untuk belajar. Harus fokus belajar, dan siswa pun tidak diperkenankan untuk dia berkomunikasi, berinteraksi dengan temannya. Ya kan? Memang ini sebenarnya PTM ya, atau tatap muka langsung ini sudah harapan kita semua. Baik dewan guru ya, atau siswa atau orang tua berharap itu adalah tatap muka langsung. Tapi kenyataannya ketika dia di lapangan, teknisnya itu sangat rumit. Berbanding jauh ya. Sangat rumit. Dan justru sangat menyusahkan atau membuat capek ini para peserta didik. Jadi guru ini jadi dia dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah dia sebagai seorang pengajar, dan fungsi yang kedua adalah dia sebagai satgas. Nah, itu dia begitu capeknya itu. Satgas prokes. Satgas prokes. Baik, soal daring, pembelajaran daring ini berlaku untuk semua sekolah di seluruh Nusantara. Pertanyaannya adalah, hari ini tidak semua sekolah memiliki akses yang memadai. Kalau untuk misalkan pemerintah harus memberikan fasilitas itu udah pasti. Dan karena ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bung Baim bahwa ini kan kita Indonesia ya. Ini kan kita rata ini semua menggunakan daring semua gitu kan. Kalau misalnya kita di ibu kota, di Jakarta mungkin masih gampang, masih bagus gitu kan. Kalau kita untuk menggunakan daring atau apa sekolah. Tetapi kalau misalnya kita di daerah-daerah, ya contoh misalkan kita di wilayah timur gitu kan, yang di pelosok-pelosok apa yang semuanya, akses jaringannya dan akses jaringannya pun kurang mendukung gitu. Nah itu bagaimana gitu kan? Bahkan banyak gitu kan di daerah-daerah itu karena internet yang kurang mendukung, akhirnya guru pun dia langsung itu jemput bola, langsung datang ke rumah siswa masing-masing. Ini justru memberatkan sebenarnya. Ya, jadi itu sangat memberatkan sekali. Nah, itu terkait tentang pendidikan di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya mengambil kesimpulan, terlepas ini adalah kita pembelajaran jarak jauh melalui daring atau tatap muka, ya, yang sekarang kan tatap muka kisah sembarangan. Kita misalkan sekolah itu sudah layak untuk tatap muka di sekolah, tapi itu nggak semua siswa itu dia masuk ke sekolah, tapi hanya 50%. Oh, terbagi? Oh iya, jadi terbatas, hanya 50%. Jadi kalau misalkan sekolah tersebut jumlah siswanya itu ada 500, berarti yang diperbolehkan adalah 250 siswa. Per ruangan apa per sekolahnya? Sekolahnya. Per sekolah. Jadi kalau kita per kelas, satu kelas itu ada 30 siswa, ya, berarti satu kelas itu harus ada 15. Jadi setengahnya itu dibagi dua. Kira-kira seperti itu. Lantas yang sisanya mengikuti secara daring? Ya. Yang sisanya itu mereka mengikuti secara daring. Baik. Nah, jadi sekarang yang akan untuk gelombang 2 ya, untuk PTM ini, jadi ada luring, ada daring. Luring itu dia langsung di sekolah, tapi kalau daring dia dari rumah. Dari rumah. Dia di rumah. Jadi ketika dia belajar, guru mengajar di kelas, terus siswa itu ada 15 siswa. Berarti kan 15 siswa ini pun berhak dia untuk mengikuti. Nah, maka disitulah ada peran guru lagi, dia untuk men-shoot atau menggunakan Zoom. Supaya apa? Supaya siswa yang ada di rumah itu bisa mengikuti pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi sangat rumit dan sangat bikin capek para pengajar ini. Kanda, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Kanda Tardi, bahwa sangat merumit sebenarnya pemberlakuan pembelajaran secara daring. Nah, baiknya tatap muka, tapi langkah-langkah proses prokes itu pun juga sangat merumitkan tenaga pengajar. Sangat merumitkan. Nah, harapan Kanda untuk masalah ini seperti apa? Baik, kalau harapan saya selaku pendidik ya, kalau misalkan pemerintah ini serius misalkan untuk persiapan tatap muka langsung, ya sudah gitu. Siswa itu masuk semua. Oke, misalkan kita harus menjaga prokes, ya sudah cukup hanya 3M aja gitu. Kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, udah. Nggak usah ada embel-embel lagi, harus dijaga, harus diapa semuanya itu. Nggak usah. Malah justru kalau misalkan ini kan yang direncanakan pemerintah harus seperti itu. Iya. Bahkan
Kita belajar ini seharusnya kita santai, enak gitu kan. Siswa ini bisa ketawa ketiwi gitu kan. Tapi dalam realitanya di lapangan malah siswa ini tertekan, ya kan. Sedangkan kalau dalam slogan Nadiem Makarim ini kan, Bapak Menteri ini merdeka belajar gitu kan, menyalahgunakan aturan ini. Slogan itu kan. Yang dimaksudkan dengan merdeka belajar itu apa? Ya, kalau dalam pemahaman saya, kalau merdeka belajar ini ya berarti siswa ini bebas gitu kan untuk belajar seperti apapun gitu kan, dalam metode seperti apapun itu. Tapi di lapangan ternyata enggak gitu. Mereka harus diatur sedemikian rupa. Teknisnya siswa nggak boleh begini, nggak boleh begini. Waduh, repot itu kan. Nah itu makanya kenapa saya sangat tidak setuju dan sangat tidak efektif sekali lah terkait tentang pembelajaran meskipun daring atau PTM yang sekarang lagi direncanakan ini di gelombang 2 ini sangat tidak efektif. Kalau misalkan pemerintah ini serius untuk membuka tatap muka langsung ya sudah gitu. Semua siswa itu masuk di sekolah. Ya tapi kan nanti dampaknya untuk klaster baru apalagi itu justru berpengaruh nanti. Terkait klaster baru atau apa, kita ini kan sudah hampir 1 tahun lebih nih, ya kan? Hampir 1 tahun lebih masa kita masih begini terus daring itu kan? Dan semua rakyat Indonesia itu, masyarakat berlapis, mereka sudah menyadari semua kok ini, ya kan? Bahwa ini sangat tidak efektif. Dan kalau bahasa saya kalau lebih kasar lagi adalah pembelajaran jarak jauh maupun yang sekarang yang dikemas itu namanya PTM, itu kalau saya pribadi pembodohan ini, pembodohan massal itu di dunia pendidikan itu kalau saya pribadi. Ya karena sangat dirasakan betul gitu. Boleh kita tanya sama siswa, apa yang mereka rasakan ketika dia mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saya pernah melakukan membagi kuesioner ya, terkait tentang pembelajaran jarak jauh ini. Hampir 100% siswa menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh ini sangat tidak efektif. Itu. Saya tanya alasannya kenapa? Dengan berbagai alasan. Alasannya karena apa? Apa yang disampaikan oleh guru, ya materi itu mereka kurang paham, kurang dimengerti. Itu. Terus yang kedua, pembelajaran jarak jauh ini adalah untuk membuat siswa ini malas. Karena metode pembelajaran jarak jauh ini kan paling Zoom, ya, Classmeet, atau Google Meet dan seterusnya itu. Guru kadang memberikan tugas, Zoom pun ya paling hanya 40 menit, ya kan? Dan itu pun belum lagi ada gangguan dari sinyal internet yang kurang ini. Jadi sangat tidak efektif. Apalagi kalau misalkan siswa tersebut dia kendala di kuota habis, otomatis dia tidak bisa mengikuti. Ya kan, jadi itulah maka saya terkait tentang pendidikan ini pembelajaran jarak jauh atau PTM yang sekarang direncanakan oleh pemerintah ini, saya pikir sangat tidak efektif lah. Dan saya mengambil kesimpulan ini adalah sebuah pembodohan massal di dunia pendidikan. Ya harapan saya terhadap pemerintah, kalau seandainya memang benar-benar pemerintah ini serius ya untuk mencerdaskan anak bangsa, ya tadi kalau misalkan dia pengen tatap muka ya sudah, siswa berikanlah dibuka gitu sekolah-sekolah itu untuk tatap muka langsung. Jadi tidak ada lagi yang namanya ini harus mengikuti aturan-aturan yang disibukkan gitu. Itu. Dan bahkan sempat beberapa meme yang tersebar di media sosial bahwa kok pemerintah dengan leluasa membuka tempat misalkan kafe atau dan lain sebagainya bebas, tapi pendidikan tidak begitu bebas dalam melakukan metode-metode pendidikan. Ya, ini. Anda menanggapi ini seperti apa? Nah, ini masuk juga bagus, ini diskriminasi nih kan terhadap di dunia pendidikan gitu kan. Kalau kita melihat gitu kan, kita pasar bisa dibuka sangat bebas-bebasnya gitu kan, kafe, tempat kerumunan orang, mereka bebas jangan sini. Tapi kenapa di dunia pendidikan ini sangat ketat sekali gitu ya, terkait prokes lah atau apalah ini ya, memang lembaga pendidikan ini adalah ya tempat berkerumunnya orang gitu kan. Ya kalau misalkan memang seperti itu harus adil dong kan gitu. Kalau misalkan sekolah ini ditutup, ya semua harus tutup, semua mall harus tutup gitu kan, pasar harus tutup kan semua. Justru disitulah itu kan tempat banyaknya berkerumunnya ini orang-orang. Jadi di sini aja udah jelas gitu, ada ketidakadilan. Dan jangan-jangan isu pandemi ini bisa juga diakal-akalan dari pemerintah juga ini. Bisa juga ini, Bung Baim. Kalau saya melihat gitu. Sekarang sudah jelas musola ditutup gitu kan. Tempat ibadah ditutup.
ini yang lebih ini aja kalau kita logika berpikir kita gitu kan. Orang dia melakukan ibadah, ya kan, di musola atau di masjid yang mereka dalam kondisi bersih semua. Mereka sebelum masuk pun dia berwudu semua, ya kan, tapi dilarang gitu. Kan aneh gitu. Nah, sedangkan tempat-tempat hiburan pasar, mereka buka dengan sebebas-bebasnya. Nah, ini kan ada apa sebenarnya ini? Ini berbagai macam kendala telah kita sama-sama ketahui dan temukan. Nah, dan bahkan banyak masyarakat yang sudah tidak lagi sebenarnya percaya soal COVID ini. Nah, olehnya pemerintah diharapkan juga jeli melihat fakta lapangan masyarakat. Nah, klaster yang dimaksudkan kenaikan COVID yang semakin tinggi itu apa gitu loh. Terkait soal pendidikan, memang terjadi sebenarnya diskriminatif dalam penerapan prokes yang sebenarnya dilakukan dalam dunia pendidikan kita ini. Pendidikan ini kan bukan hanya di sekolah menengah, dasar dan lain sebagainya, tapi perguruan tinggi. Nah, berbagai macam kendala yang tadi Kanda sampaikan memang benar bahwa banyak keluhan. Nah, keluhan soal keefektifan pengajar dan masalah-masalah teknis lainnya, soal kota dan lain sebagainya. Pemerintah hanya menyediakan peraturan, sarana peraturan, tapi fasilitas-fasilitas teknis itu tidak disalurkan secara merata. Nah, ini juga masalah, ini juga kendala. Nah, jadi terkait tentang di pendidikan di masa pandemi sangat problematik bangetnya, sangat bermasalah gitu kan. Banyak, kalau kayak tadi Bung Baim menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang mengeluh, ini sangat benar sekali gitu. Dan ini sangat, siswa pun dia ini merasa dirugikan, orang tua apalagi gitu kan. Kalau dulu kita belajar biasa itu kan, orang tua cuma siswa datang ke sekolah udah orang tua bebas gitu, ya kan. Nah, sekarang di kondisi seperti ini, siswa di rumah, jadi orang tua harus betul-betul dia mendampingi atau mengawasi siswa anaknya di rumah. Jadi mereka seharusnya bekerja, dia harus ngawasin, ya kan, ngawasin anaknya di rumah. Kanda sebagai seorang pengajar nih Kanda, mencerdaskan atau tidak soal metode daring ini? Oke. Mencerdaskan atau tidak? Ya, kalau saya sudah sampaikan, ini sangat tidak mencerdaskan dan ini adalah pembodohan di dunia pendidikan. Baik. Terakhir soal harapannya Kanda, di masa pandemi ini pendidikan baiknya seperti apa, oleh pemerintah harus menerapkan apa ya sebenarnya solusinya? Oke. Harapan saya selaku seorang pendidik ya, pertama adalah segeralah berakhir ini terkait tentang pembelajaran atau masa pandemi ini. Jadi siswa itu masuk secara leluasa di sekolah. Jadi sekolah-sekolah dibuka semua nih. Itu harapan saya. Belajar seperti biasa. Ini maksudkan dengan merdeka belajar seperti itu menurut Anda? Iya, itu belajar seperti biasa. Nggak ada lagi aturan harus prokes, harus ini bla 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 udah. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya juga ya terhadap untuk pemerintah ya menyiapkan metode pendidikan yang efektif dan lebih spesifik untuk biar lebih terarah ininya. Sampai saat ini kan masih meraba-raba semua ini. Ya kan. Jadi sekolah ini cuma hanya sekedar formalitas saja, tapi keilmuan yang dimiliki oleh ini sangat minim gitu. Apa yang salah gitu kan? Maka harus dikemas lagi nih. Ya mungkin itu Bung Baim. Baik. Terima kasih Kanda Tardi sudah berkesempatan hadir di ruang bicara untuk jumpa muka, jumpa pikiran, berbagi pengetahuan, pengalaman terkait pendidikan di masa pandemi saat ini, yang mana pemerintah sebentar lagi akan memberlakukan babak kedua pendidikan tatap muka atau PTM. Nah, efektif dan tidaknya banyak disinggung oleh Kanda. Menurut perspektif Kanda sebagai seorang tenaga pengajar, olehnya teman-teman bagi yang memiliki pandangan atau persepsi lain terkait dengan babak kedua persiapan pembelajaran tatap muka, silakan untuk memberikan pernyataan atau kritik ataupun saran apapun atau pernyataan-pernyataan yang membangun, kemudian kita sama-sama memperbaiki masalah-masalah pandemi saat. Silakan komentar di dalam kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.